Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selamat siang semuanya dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Kami akan mempresentasikan makalah ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah biologi sel, dosen pengampu Ibu Iayu Putri Rahayu SSI MSI oleh kelas 1H kelompok 1. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari Mary Agustina, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Leni Safriani sebagai presentator kedua, Taufik Rahman sebagai presentator keenam, Sitiana sebagai presentator pertama, Riani Zanatul Fitri Daulay sebagai presentator kelima, Fatadila sebagai presentator keempat, dan Masda Ulnita Afni sebagai presentator ketiga. Berikut merupakan buku rujukan dalam pembuatan makalah ini dengan judul buku yaitu Biologi Sel dan Genetika. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh presentator pertama. Kepada presentator pertama, saya persilakan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Seiring dengan perkembangannya teknologi, kini diketahui sel memiliki sistem kehidupan yang sangat kompleks. Memang Tuhan luar biasa dalam menciptakan sesuatu yang kecil ternyata memiliki sistem yang sangat rumit. Semua bekerja sebagaimana tugas-tugasnya. Sel sebagai sebuah pabrik yang senantiasa bekerja agar kehidupan terus berlangsung. Ada bagian-bagian sel yang berfungsi menghasilkan energi, ada yang bertanggung jawab terhadap perbanyaknya sel, dan ada bagian sel yang menyeleksi lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Dengan mempelajari komponen sel, kita akan dapat memahami fungsi sebagai kehidupan. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Atau dengan kata lain, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sebagai unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang merupakan penyusun dari yang mendasarkan bagi kehidupan makhluk hidup. Setiap sel tersusun dari beberapa bagian, yaitu membran plasma, inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan organisel. Sel sebagai unit fungsional bermakna bahwa sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup merupakan suatu fungsi atau kegiatan proses hidup. Fungsi yang dilakukan oleh sel adalah respirasi, ekskresi, transportasi, sintesis, reproduksi, sekresi, dan respon atau tanggapan terhadap rangsangan. Sel juga merupakan unit hereditas atau pewaris yang menurunkan sifat genetik dan suatu generasi ke generasi berikutnya. Seiring dengan perkembangan teknologi mikroskop, ditemukan dua tipe struktur sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Eukariotik merupakan kelompok yang memiliki sel dengan komponen yang dikelilingi membran termasuk nukleus. Organel seperti mitokondria, kloroplas, dan lain-lain. Sedangkan prokariot merupakan kelompok yang selnya tidak memiliki
dapat mengetahui awal mula atau sejarah ditemukannya sel. 2. Untuk dapat mengetahui perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Ketiga, untuk mengetahui perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustakanya. Jadi di sini kami akan membahas tentang perkembangan teori sel, di mana biasanya sifat makhluk hidup itu bergantung pada sifat sel secara individu, di mana teori tentang sel itu perlu, dan adanya perkembangan penemuan-penemuan sel tentang teori-teori sel ini gunanya untuk mendorong kita agar kita tahu bahwa bagaimana bentuk sel, apa perbedaan sel, bagaimana apakah ada organel-organel apa di dalam sel tersebut. Nah, di sini mari kita bahas tentang perkembangan dari pertama sel ditemukan. Jadi, penemuan sel berawal dari sebuah penelitian seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Jadi pada saat itu beliau mengamati ada sayatan gabus, yaitu menggunakan mikroskop, sehingga melihat bahwa di dalamnya terdapat ruangan kecil yang disebut dengan sela. Di sini terlampirkan gambar bahwa ada sayatan gabus dan di dalamnya terdapat seperti ruangan kecil. Nah, seiring berkembangnya lagi teori tentang sel, datanglah ahli yang bernama Purkinje pada tahun 1839. Beliau juga penasaran nih yang sudah didapatkan oleh ahli Robert Hooke tentang sayatan gabus tadi. Nah, beliau melihat lagi di dalam sayatan gabus, di dalam ruangan kecil tersebut ada apa dia? Ternyata Purkinje dari ahli Purkinje ini melihat bahwa di dalam tersebut terdapat sela, di mana pada sela itu dia terdapat zat mengalir seperti disebut dengan fluid. Maka di situ dilihat bahwa memiliki tanda-tanda hidup. Kemudian seiring lagi berkembangnya teori tentang sel, datanglah ahli lagi, Durkheim, pada tahun 1855. Beliau melihat lagi di dalam sela yang ditemukan oleh Purkinje pada tahun 1839 tadi. Beliau melihat lagi ada apakah di dalam sela tersebut. Nah, ternyata beliau menemukan di dalam sela tersebut terdapat cairan kental. Nah, senyawa inilah yang dikenal dengan nama protoplasma. Dan lebih kurang 15 tahun kemudian datanglah ahli-ahli selanjutnya seperti Durkheim, Matthias von Cayleden, dan Schwann menemukan hal yang serupa juga. Nah, seiring berkembangnya tentang teori sel ini, didapatkan sel prokariotik dan eukariotik. Nah, untuk penjelasannya akan kita jelaskan apakah sel eukariotik dan prokariotik tersebut. Oke. Untuk jenis-jenis sel itu ada prokariotik dan eukariotik, di mana sel prokariotik dan sel eukariotik ini merupakan sebuah ruang berukuran kecil dengan dinding membran yang berisi cairan kimia pekat dalam pelarut air. Jadi, sel-sel tersebut merupakan bagian dari semua makhluk hidup. Nah, untuk pembagiannya prokariotik dan eukariotik ini dia ada di makhluk-makhluk hidup mana saja, itu nanti akan dijelaskan lagi. Nah, untuk pengertiannya, sel prokariotik yang pertama kita bahas sel prokariotik dulu. Sel prokariotik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya pro yang artinya sebelum, atau karyot yang artinya inti atau nukleus. Jadi dari sini dapat kita lihat sebelum nukleus, berarti dia tidak mempunyai nukleus atau tidak mempunyai inti sel. Dia memiliki membran nukleus, di mana membran ini langsung bercampur dengan sitoplasma. Nah, kita bandingkan nih dengan eukariotik. Eukariotik adalah eu, berasal dari bahasa Yunani eu yang artinya sejati, dan karyot yang artinya nukleus atau inti. Ini berarti dapat kita lihat bahwa si eukariotik ini dari arti bahasa Yunani ini saja dia berarti memiliki inti sel. Berbeda
berbeda dengan prokariotik tadi bahwa dia tidak memiliki inti sel. Nah, pada sel eukariot ini dia sel yang dibungkus oleh membran nukleus sehingga isinya itu tidak langsung bercampur dengan sitoplasma. Itulah perbedaannya antara eukariotik dan prokariotik. Atau bisa kita bilang itu masing-masing dari pengertian antara prokariotik dan eukariotik. Jadi untuk sekarang kita akan membahas lagi lebih spesifiknya perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, untuk perbedaannya, pada sel prokariotik yang pertama, pembawa sifatnya itu terdapat pada molekul DNA dan tidak mempunyai inti yang jelas karena tidak memiliki membran inti yang disebut nukleus. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa prokariotik tidak memiliki inti sel, sedangkan eukariotik memiliki inti sel. Sedangkan pada eukariotik ini dia pembawa sifatnya itu tersusun dalam kromosom. Intinya terlihat jelas terbungkus dalam suatu membran karena dia mempunyai inti sel. Dan selanjutnya perbedaannya, pada prokariotik tidak mempunyai organel, sedangkan pada eukariotik dia mempunyai organel. Salah satunya seperti mitokondria, kloroplas, badan Golgi, lisosom, dan retikulum endoplasma. Kemudian selanjutnya perbedaannya lagi, pada prokariotik ribosomnya itu berukuran kecil dan tersebar di dalam sitoplasma. Sedangkan pada eukariotik dia dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Lalu alat gerak pada prokariotik, alat geraknya itu adalah flagella, sedangkan pada eukariotiknya dia seperti flagel, silia, atau bergerak ya pakai seperti amoeba. Kemudian pada prokariotik ini dia ukuran selnya lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Nah, karena ukuran sel eukariotik ini lebih besar daripada prokariotik, jadi pada eukariotik dia ribosomnya besar dan di dalam ribosomnya terdapat retikulum endoplasma. Kemudian pada prokariotik juga perbedaannya, dia dinding selnya mengandung peptidoglikan. Lalu dia pada prokariotik ini tidak melakukan mitosis maupun meiosis, sedangkan pada eukariotik dia melakukan mitosis dan meiosis. Kemudian perbedaan selanjutnya, proses pada prokariotik ini proses pernafasannya itu terjadi pada membran sitoplasma, sedangkan pada eukariotik dia proses pernafasannya terjadi pada mitokondria. Nah, jelas ya bedanya. Prokariotik pernafasannya melalui membran sitoplasma, sedangkan eukariotik proses pernafasannya pada mitokondria. Lalu diameter prokariotik dengan eukariotik itu jelas berbeda. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa prokariotik lebih kecil dibandingkan dengan eukariotik. Jadi pada prokariotik diameternya 1-10 mm saja, dan sedangkan pada eukariotik kan dia lebih besar dibandingkan dengan prokariotik. Jadi diameternya 10 hingga 100 mm, lebih besar dari ukuran prokariotik. Lalu pada prokariotik DNA pada prokariotik ini dia tidak terstruktur dalam bentuk karena seperti yang kita jelaskan tadi bahwa dia tidak memiliki inti sel, makanya dia tidak terstruktur. Sel prokariot. Pada umumnya, sel prokariotik memiliki 4 bagian pokok dengan struktur dan fungsi masing-masing, yaitu 1. Dinding sel. Dinding sel prokariotik terdiri dari bermacam-macam bahan organik, seperti selulosa, hemiselulosa, dan kitin. Pada beberapa bakteri, di luar dinding sel masih diselubungi oleh struktur tambahan yang disebut kapsula. Fungsi dari dinding sel adalah untuk memberi bentuk tertentu pada sel, sebagai pelindung yang kuat, juga untuk mengatur keluar masuknya zat kimia ke dalam sel. 2. Membran plasma. Membran plasma merupakan pembungkus protoplasma dan sering disebut dengan plasma lemma atau lapisan hialin. Membran plasma terdiri dari protein dan lipida. Pada tempat-tempat tertentu, membran plasma ini berlipat-lipat dan membentuk suatu bangunan yang disebut mesosoma. 3. Sitoplasma.
Sitoplasma sering disebut protoplasma atau plasma sel. Sitoplasma merupakan suatu koloid yang banyak mengandung karbohidrat, protein, enzim, belerang, kalsium karbonat, dan volutin yang banyak mengandung asam ribonukleat (ARN) dan mudah mengisap warna yang bersifat basah. Sel prokariotik tidak memiliki plastid otonom seperti mitokondria dan kloroplas. Enzim-enzim pengangkut elektron terdapat dalam selaput sel. Bahan cadangan disimpan dalam bentuk granula-granula sitoplasma yang tidak larut. Di dalam sitoplasma terdapat nukleoid dan ribosom. Nukleoid merupakan bahan informasi genetik. Di dalamnya terdapat DNA. Ribosom terdapat pada semua sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom terdiri dari dua komponen, yaitu molekul asam ribonukleat dan molekul protein. Pada sel prokariotik, ribosom terdapat bebas di sitosol, dan jumlah ribosom dari dalam suatu sel sangat banyak dan berbeda-beda sesuai dengan macam organismenya. Ribosom memiliki diameter kurang lebih 15 nanometer. 4. Flagella. Strukturnya berupa tali yang keluar dari permukaan sel, mampu bergerak untuk menggerakkan sel. Alat ini berasal dari granula basal yang terdapat di sitoplasma. Di tengahnya terdapat sebuah filamen yang terdiri dari senyawa protein yang disebut flagellin. Sel eukariot. Sel eukariot adalah sel dengan nukleus sejati. Sel ini dibungkus oleh membran nukleus sehingga isinya tidak bercampur dengan sitoplasma. Perbedaan yang paling mencolok dari sel prokariotik adalah nukleus sejati yang membungkus sebagian besar DNA sel sehingga DNA tersimpan dalam kompartemen yang berbeda dari sitoplasma seperti gambar di bawah ini. Adapun perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan bentuk selnya macam-macam dan bisa berubah, sedangkan sel tumbuhan kaku dan jarang berubah. Dan ukuran sel hewan mempunyai ukuran sel yang kecil, sedangkan sel tumbuhan mempunyai ukuran sel yang besar. Sel hewan tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Adapun matriks ekstraseluler sel hewan ada, sedangkan tumbuhan juga ada. Peroksisom sel hewan ada, sel tumbuhan juga ada. Lisosom sel hewan banyak terdapat sel hewan, sedangkan sel tumbuhan jarang ditemukan. Letak inti sel hewan terletak inti selnya terletak di tengah sel, sedangkan sel tumbuhan terletak di periferal sitoplasma. Elastis jaringan sel hewan tinggi, tidak ada dinding sel, sedangkan sel tumbuhan lengah, ada dinding selnya. Organel respirasi dinding sel hewan mitokondria, sedangkan sel tumbuhan adalah mitokondria dan kloroplas. Terus sel hewan mempunyai vakuola sel yang kecil dan banyak, sedangkan sel tumbuhan mempunyai vakuola tunggal tapi sangat besar. Sel hewan mempunyai flagella sering ditemukan, sedangkan sel tumbuhan jarang ditemukan. Sel hewan mempunyai pembentukan spindle secara amfiastral, sedangkan sel tumbuhan mempunyai pembentukan spindle secara anastral. Sel hewan mempunyai sitokinesis sel membentuk furfuri, sedangkan sel tumbuhan mempunyai lempeng mitosis. Sel hewan mempunyai ketahanan tekanan lemah tanpa vakuola kontratil, sedangkan sel tumbuhan kuat karena dinding sel. Sel hewan sambungan antar selnya sangat desmosom, sedangkan sel tumbuhan plasmodesmata.
Secara garis besar, struktur dan fungsi dari masing-masing komponen sel sebagai berikut. 1. Nukleus. Nukleus adalah organel yang paling menonjol dalam sel. Organel kecil ini dipisahkan dari sitoplasma atau plasma sel oleh pembungkus yang terdiri dari dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Nukleus mengandung material genetik yaitu asam deoksiribonukleot atau ADN yang terbungkus dalam sebuah membran nukleus. Semua DNA kromosom tersimpan di dalam nukleus, terkemas dalam serat-serat kromatin berkat persekutuannya dengan protein-protein histon yang sama masanya. Isi nukleus berkomunikasi dengan sitosol melalui lubang-lubang pada pembungkusnya yang disebut pori-pori nukleus. Dalam nukleus terdapat nukleus, sebuah tempat untuk memproduksi ribosom sel. 2. Membran plasma merupakan membran yang sangat tipis dan bersifat selektif, permeabel dengan ukuran 7,5 sampai 10 nanometer. Membran plasma merupakan lapisan lipid ganda atau bilayer, yaitu dengan struktur molekul 2 lapis. Lipid yang terpenting adalah fosfolid dan sedikit glikopid serta kemungkinan mengandung kolesterol. Struktur membran plasma yang demikian mendukung sel untuk dapat memanfaatkan perubahan-perubahan permeabilitas ion yang terkendali pada membran plasma untuk keperluan komunikasi sel. Berbeda dengan membran plasma sel prokaryotik, maka membran sel plasma dalam sel eukariotik dapat mengembangkan kemampuan atau spesialisasi organel pada sel prokaryotik yang tidak memiliki mitokondria. Membran plasma juga bertugas melaksanakan metabolisme energi. 3. Organel sel. Jumlah organel pada sitoplasma sel eukariotik lebih kompleks dibandingkan sel prokariot. Organel tersebut seperti retikulum endoplasma, merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel eukariot. Kedua, badan Golgi, yaitu pembentuk membran sel melepaskan sekresi pada pembukaan sel, membentuk mikrosom dan juga akrosom. Mitokondria sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Kemudian kloroplas, tempat fotosintesis, adalah organ subseluler yang berstruktur tinggi. 4. Membran dalam. Sel eukariot biasanya mempunyai volume yang jauh lebih besar daripada sel prokariot, biasanya 1000 kali atau lebih. Bahan atau material sel yang dikandungnya pun sekian kali lebih banyak. Sebagai contoh bahwa pada sel tubuh manusia mengandung DNA yang 1000 kali lebih banyak daripada yang dimiliki oleh bakteri. Sel eukariot mempunyai ciri dasar berupa banyak dan kompleksnya membran dalam berupa A. Membran dalam retikulum endoplasma yang membentuk sebuah kompartemen mirip labirin. B. Membran dalam badan Golgi yang membentuk tumpukan kantong-kantong kempis yang berperan dalam pengubahan molekul-molekul produk dari retikulum endoplasma. C. Membran lisosom yang mengandung enzim pencernaan sel. D. Membran pembungkus peroksisom, tempat pembentukan dan penguraian H2O2 yang reaktif dan berbahaya selama oksidasi bermacam-macam molekul oleh O2. E. Membran vakuola atau tonoplas pada sel tumbuhan yang membentuk gelembung kecil dan rongga besar berisi cairan. 5. Sitoskeleton atau citoskeleton. Semua sel eukariot dilengkapi dengan sebuah kerangka sel atau sitoskeleton, berfungsi memberinya bentuk, kemampuan bergerak dan kemampuan mengatur organel-organel serta memindahkan organel-organel dari satu bagian ke sel bagian yang lain. Hal ini disebabkan oleh karena semakin besarnya sebuah sel, semakin rumit serta
semakin khusus struktur di dalamnya. Dengan demikian, semakin besar pula keharusan untuk menjaga agar struktur-struktur tersebut tetap sebagaimana adanya dan mengatur pergerakannya. 3 penutup. Kesimpulan. Robert Hooke, penemu sel, melakukan pengamatan pada sayatan gabus dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop. Dari pengamatannya, Hooke melihat bahwa terdapat ruangan kecil yang menyusun gabus. Kemudian ruangan kecil tersebut ia beri nama sel. Sementara di tahun 1831, Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah satu ruangan kecil namun dibatasi oleh membran, di mana di dalamnya juga terdapat cairan yang diberi nama protoplasma. Cairan tersebut terdiri dari plasma sel atau juga biasa disebut sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Kemudian di dalam inti sel ada plasma inti yang disebut dengan nukleoplasma. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1839, seseorang ahli fisiologi asal Jerman yaitu Theodor Schwann menyatakan bahwa semua organisme tersusun oleh sel. Lalu muncul pertanyaan terkait, dari mana asal dari sel-sel tersebut? Kemudian, ahli fisika asal Jerman yang bernama Rudolf Virchow mengungkapkan bahwa sel-sel tersebut berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada. Teori mengenai sel berasal dari sel tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai penelitian ahli mikrobiologi asal Prancis yaitu Louis Pasteur, di mana ia melakukannya pada tahun 1859 hingga 1861. Lanjutannya, sel prokariotik tidak memiliki membran inti atau nukleus tidak nyata yang tersebar pada sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik memiliki inti sel nyata karena memiliki membran inti. Sel prokariotik memiliki diameter 0,2 sampai 2, sedangkan sel eukariotik memiliki diameter 10 sampai 100. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang utama terletak pada keberadaan dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Dinding sel tumbuhan yang kaku tidak ada di sel hewan karena tumbuhan tidak aktif bergerak. Sedangkan hewan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Oleh sebab itu, hewan memerlukan sel yang lebih fleksibel dari tumbuhan. Saran: menyadari bahwa penyusun masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diperlukan saran dan kritik yang konstruktif untuk menanggapi seluruh isi materi agar kedepannya lebih baik lagi. dan kritik yang konstruktif untuk menanggapi seluruh isi materi agar kedepannya lebih baik lagi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya dan anggota kelompok saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.